Halo, nama saya Daryl Timotius Suartono dengan NIM 2005 12 14 667. Saya dari kelas SIA 2020. Di video kali ini saya akan membahas mengenai suatu prosesor yaitu Intel Xeon. Intel Xeon ini cukup asing karena emang prosesor ini ditujukan lebih ke perusahaan atau ke suatu instansi, bukan ke pribadi atau individu. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas 4 submateri. Yang pertama yaitu Intel Xeon, yaitu mengenai informasi umumnya. Yang kedua, jenis dan generasinya, jadi ada perkembangan dari generasi awal hingga generasi yang sekarang. Yang ketiga yaitu fitur Xeon versus Core, jadi ada kelebihan dan perbedaannya dengan Core. Lalu yang keempat ada harga dan pasar, jadi ada update harga terkini dan target pasar Intel Xeon. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu Intel Xeon. Jadi, apa sih Intel Xeon itu? Intel Xeon merupakan prosesor buatan Intel yang ditujukan untuk pasar server dan workstation. Ciri utamanya adalah digunakan untuk melakukan tugas tertentu dengan durabilitas tinggi dan tingkat toleransi kesalahan yang sangat rendah, dan biasanya memiliki jumlah core yang besar saat ini ya. Jadi kalau awal peluncurnya dulu mungkin core-nya masih sedikit ya, masih 1 atau 2 core. Nah, lambat laun perkembangannya hingga saat ini Intel Xeon bisa sampai 56 core ya. Berbeda dengan pesaingnya yaitu AMD, itu bisa sampai 256 core ya. Itu sudah sangat banyak sekali. Lalu Intel Xeon itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998 dengan nama Intel Pentium 2 Xeon dengan fabrikasi 250 nanometer dan kecepatan 400 MHz dan dikenal dengan kode name Drake. Pada dasarnya, Xeon masih mirip dengan Intel Pentium saat itu, dengan beberapa konfigurasi berbeda seperti kecepatan memory cache, terdapat teknologi ECC atau Error Correcting Code, dan bisa multiprosesor hingga 8 jika ditambahkan chipset logic core tambahan. Jadi ini multiprosesor ya, bukan multicore. Jadi dalam satu perangkat itu bisa digabungkan atau bersama sampai banyak prosesor. Oke, jadi sebelum kita masuk ke Intel Xeon dulu, kita mau bahas tentang server dan workstation. Jadi apa sih server dan workstation? Server merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditujukan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Ya jelas ya, jadi komputer server ini butuh prosesor yang sangat cepat ya, dan memiliki banyak core untuk melayani banyak pelanggan, karena server ini tempatnya menyimpan data yang dalam satu waktu bisa menerima banyak permintaan dari usernya. Lalu yang kedua adalah workstation, merupakan komputer berkapasitas tinggi yang digunakan secara khusus untuk bekerja, seperti membantu perhitungan ilmiah dan teknis serta menghubungkan komputer dengan komputer lainnya atau komputer dengan server. Jadi kalau workstation ini lebih ke seperti kumpulan komputer atau device yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu, biasanya tugas-tugas berat ya, seperti editing 3D, tapi yang skalanya yang sudah sangat besar seperti industri seperti itu. Nah, itu biasanya menggunakan workstation. Nah, yang masuk topik kedua yaitu jenis dan generasinya. Jadi berkembang dari awal rilis hingga sekarang. Jadi di sebelah kanan itu ada logo Intel ya. Intel yang pertama kali itu Intel Inside Pentium 2 Xeon. Lalu yang kedua itu logonya seperti itu. Itu sekitar tahun 2006 digunakan hingga tahun 2020. Jadi logo yang paling bawah itu baru ganti tahun lalu. Intel baru mengganti logonya, dan itu juga termasuk Intel Core ya, bukan Intel Xeon aja. Oke, jadi jenis Intel Xeon. Jadi tadi pada awal perilisannya itu kan ada dua ya. Jadi ada Intel MP. Intel Xeon MP adalah prosesor Intel Xeon yang dapat dikonfigurasikan agar dapat berjalan pada modus banyak prosesor. Jadi bisa 4 prosesor atau lebih. Lalu Intel DP
yaitu Intel Xeon yang dapat dikonfigurasikan agar dapat berjalan pada modus 2 prosesor maksimum. Oke, jadi generasi Intel Xeon. Jadi dari awal perilisannya, Intel mengeluarkan banyak sekali produk Xeon dari tiap-tiap generasinya. Secara umum dapat dibedakan berdasarkan basisnya dan terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah P6 Xeon, Netburst Xeon, Pentium M Iona Xeon, Core Xeon. Core Xeon ini ada dual core, quad core hingga multi core. Lalu yang kelima sampai ke 15 ini sebenarnya sama, basisnya sama dengan Intel Core ya, mulai dari Nehalem Xeon Core, Sandy Bridge Xeon, Ivy Bridge Xeon, Haswell Xeon, Bridwell Xeon, Skylake Xeon, Kaby Lake Xeon, Coffee Lake Xeon, Cascade Lake Xeon, Cooper Lake Xeon, dan Ice Lake Xeon. Nah, khusus untuk Cascade dan Cooper ini khusus pasarnya untuk Xeon ya, nggak ada di Intel Core, tapi dari Nehalem, Ivy, Sandy, Haswell, Bridwell, Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake, dan Ice Lake itu generasi yang juga ada pada Intel Core ya. Intel Core sekarang yang paling baru Tiger Lake ya, generasi 11 itu Tiger Lake. Dan untuk setiap device juga beda-beda dari server atau workstation ini, dan dari buat desktop, buat mobile itu kode name-nya berbeda-beda. Dan ini adalah kode name yang dipakai pada prosesor untuk server dan workstation. Oke, jadi ini ada tabel sederhana ya untuk meringkas generasi apa saja, mulai dari yang pertama kali dengan kode name Drake, lalu ada Tenor, ada Cascade, ada Foster, ada Prestonia, Gallatin ya, dengan sesuai dengan pabrikasinya atau ukuran dari chipsetnya itu tadi, ada dari 250 nanometer hingga sekarang di sini masih 14 nanometer ya. Tapi kalau yang sekarang yang terbaru itu Ice Lake ada sampai 10 nanometer yang terbaru. Baru-baru ini aja, baru April ini Intel merilisnya. Jadi karena sangat banyak, bisa dibaca sendiri mulai dari tanggal rilisnya, jumlah core-nya, dan kode name-nya, juga fabrikasinya tadi ya. Oke, kita lanjut satu-satu. Yang pertama adalah P6 Xeon. Jadi Pentium 2 Xeon ini adalah brand Xeon pertama yang dinamakan dengan Pentium 2 Xeon itu tadi, dan kode name Drake. Dirilis tahun 1998, tepatnya bulan Juni. Nah, ini menggantikan Pentium Pro di line up servernya prosesor Intel dengan kecepatan di sini adalah 400 sampai 450 MHz speed dengan 512 L2 case. Nah, untuk gambarnya dari Pentium 2 Xeon bisa dilihat di kanan atas, itu yang Pentium 2 Xeon. Lalu kita ke P6 Xeon yang kedua, yaitu Pentium 3. Jadi Pentium 3 ini dirilis pada tahun 1999 dan dirilis dengan dua versi, dengan kode name yang pertama adalah Tenor dan yang kedua adalah Cascade. Tenor ini spesifikasinya mirip dengan Pentium 2, namun ada tambahannya streaming SIMD extensions dan beberapa peningkatan pada cache controller. Lalu yang Cascade ini berbasis Intel Core Coppermine. Intel Core Coppermine itu ya yang desktop tadi, dengan 133 MHz dan 256 KB case. Karena dinilai kurang oleh Intel, merilis kembali dengan kode name yang sama, namun dengan L2 case 2 MB. Oke, kedua ada Netburst Xeon. Nah, ini dibagi jadi dua ya, Xeon DP dan MP. Dibagi lagi jadi dua menjadi 32 bit dan 64 bit. Ya, kalau yang pertama yang 32 bit itu dikenal dengan kode name banyak ya tadi, tapi saya ambil yang satu aja, yaitu Foster dengan fabrikasi 180 nanometer. Prosesor ini adalah yang pertama kali tidak menggunakan nama Pentium lagi. Jadi arsitektur Netburst digunakan pada prosesor ini. Kegagalan Foster DP membuat Intel meluncurkan Foster MP dengan L3 case 1 MB dan terdapat fitur Dejection Hyper Threading Capacity. Selanjutnya Intel merilis dua prosesor dengan kode name Prestonia 2002 dan Gallatin 2003 dengan
fabrikasi yang lebih kecil 130 nanometer. Lalu selanjutnya adalah Xeon DP dan MP 64 bit dengan kode name No Kona dan memiliki fabrikasi 90 nanometer. AMD merilis prosesor 64 bit yaitu Opteron. Nah, hal ini membuat Intel pada tahun 2004 merilis prosesor dengan kode name No Kona dengan L2 case 1 MB dengan dukungan PCI Express, DDR2 dan serial ATA atau SATA. Nah, jadi No Kona ini dibuat atas respons Intel atas rilisnya AMD Opteron ya, yang sudah pakai 64 bit, sementara Intel waktu itu masih x86 atau 32 bit. Oke, yang selanjutnya adalah Pentium M Yona Base Xeon. Jadi Pentium M ini dikenal dengan nama Sesaman, yaitu dirilis pada tahun 2006 dengan kode name Sesaman, memiliki kecepatan clock 1,6 GHz dan L2 case hingga 2 MB, menggunakan fabrikasi yang lebih kecil yaitu 65 nm atau nanometer, dan modelnya itu sederhana sebagai berikut. Ada ULV 1,66, ULV 166, LV 2.00, LV 216. Nah, kenapa kok ULV dan LV? LV itu lower voltage, kalau ULV ultra lower voltage. Jadi prosesor ini didesain hemat voltage atau voltage rendah. Nah, bisa dilihat di sini di sebelah kanan ada gambar atau foto dari Intel Sesamen. Selanjutnya ada Core Base Xeon. Jadi Xeon Core Base memiliki banyak sekali seri, dimulai dari yang dual core dari 3000 series, ada disebut dengan kode name Conro. Lalu 3100 series yaitu Wolfdale, 5100 series ada Woodcrest, ada 7200 series atau Tickerton, dan juga yang koalisi, dan juga ada yang quad core hingga octa core. Yang pertama ada 3200 series atau Cansfield, 3300 series atau Yorkville, 5300 series atau disebut dengan Clovertown. Yang keempat ada 7400 series atau disebut dengan Dunnington. Sebenarnya ini sangat banyak sekali seriesnya, nggak cuma yang disebutkan di sini, tapi saya ambil beberapa saja. Nah, dari sisi dual core ada prosesor dengan kode name Woodcrest yang dirilis pada tahun 2006 dengan max CPU clock 3 GHz dan L2 case-nya 2 MB dengan fabrikasi 65 nanometer. Lalu dari sisi quad core ada prosesor dengan kode name Clovertown yang dirilis pada tahun yang sama dengan spesifikasi yang mirip. Hanya saja terdapat 4 core di sini. Jadi mirip-mirip saja antara Woodcrest dan Clovertown ini, hanya beda jumlah core-nya saja. Dan bisa dilihat gambarnya di sebelah kanan seperti itu, hampir mirip. Lalu yang ke selanjutnya ada Nehalem Base Xeon. Jadi sama dengan generasi sebelumnya, Nehalem juga memiliki beberapa versi dengan series yang serupa, yaitu 3000 series, 5000 series, dan 7000 series. Nah, dari series 5000 terdapat prosesor dengan kode name Keystone, itu 5500 series yang dirilis pada tahun 2008. Prosesor ini memiliki max clock CPU ada di angka 3,3 GHz dengan L2 case 8 MB, memiliki 4 core dan fabrikasi 45 nanometer. Dan ada series tertingginya yaitu 7000 series, terdapat prosesor dengan kode name Beckton atau yang dirilis pada tahun 2010 atau yang dikenal dengan 7500 series dengan speed di 2,6 GHz. Ya, memang lebih lambat dari seri 5000, namun ia memiliki 24 MB LT case dan 8 core. Fabrikasinya sama, yaitu 45 nanometer. Dari model-modelnya sangat banyak juga. Di sini bisa dilihat dari E6510, E6540, atau di sana yang kodenya X6550 dengan speed yang berbeda-beda. LT case-nya beda-beda dan dukungan DDR3-nya juga beda-beda, ada yang masih 800, ada yang 1000. TDP-nya juga berbeda-beda dan yang jelas core-nya juga berbeda-beda. Oke, selanjutnya ada prosesor dengan base Sandy Bridge. Sandy Bridge ini punya kode biasanya E312XX series. Jadi kalau
25 atau 220 seperti itu. Dan kalau di contohnya ini di gambar sebelah kanan ini ada Intel Xeon E3 1225 diproduksi oleh Malaysia, dan ini punya fabrikasi 32 nanometer. Jadi Sandy Bridge diperkenalkan pada April 2011 dengan chip yang sama dengan Core i3, i5 ataupun i7 generasi kedua dan Celeron atau Pentium seri GXXX menggunakan soket LGA 115 namun dengan beberapa fitur yang berbeda. Jadi cara chipsetnya sebenarnya sama dengan Intel Core, Celeron dan Pentium, cuma memakai beberapa fitur yang berbeda. Jadi ada tambahan fitur untuk kelas Xeon ini yang berbeda dari Intel Core yang untuk desktop. Nah, ini menggunakan single prosesor. Membuat series ini menargetkan pasar entry level untuk server dan workstation. Ya, jadi ini prosesor entry levelnya atau kelas masih bawahnya buat server dan workstation ya. Nah, dia ini memiliki 6 MB case dan memiliki 4 core dan max CPU di 3,4 GHz. Ya, ini yang digambar ini ya. Oke, selanjutnya ada dari seri EV Bridge Xeon dengan kode E312XX-V2 ya. Jadi biasanya kalau EV Bridge ada tambahnya V2 ya. Dan ini sudah menggunakan fabrikasi 22 nanometer. Dirilis pada Mei 2012. Sebenarnya prosesor ini merupakan sedikit upgrade dari Gen Sandy Bridge dengan fabrikasi lebih kecil dan bertambahnya performa kerja menggunakan chip yang sama dengan Core i3, i5, i7 generasi yang ketiga, dan memiliki 8 MB smart case, 3,5 GHz turbo dan memiliki 4 core. Dan dicontoh di gambar terdapat prosesor Intel Xeon E3 1220V2. Nah, selanjutnya ada generasi Haswell Base Xeon. Jadi memiliki 3 versi yang dirilis tahun 2013, 2014 dan 2015. Dan versi terbarunya dirilis pada Mei 2015 dengan nama E748XX atau 88XX V3 series SMLX. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri seperti memiliki core yang lebih tinggi, performance per core yang bagus, support hingga 8 soket, dan memiliki integrated memory controller quad channel. Masih banyak fitur dan keunggulan lain yang ditawarkan masing-masing series. Sebagai contoh, E5 2680 yang memiliki 12 core, support RAM DDR4, dan turbonya bisa mencapai 3,4 GHz. Dan di foto sebelah kanan itu ada Intel Xeon E5 2680V3. Itu base frekuensinya di 2,5 GHz. Ya, selanjutnya ada Broadwell Base Xeon dengan codename E3 12XX-V4 series atau juga dikenal dengan Broadwell. Ini diperkenalkan pada Juni 2015 menggunakan soket LGA 1150 dan memiliki perbedaan utama dengan versi desktopnya adalah adanya dukungan ECC memory atau ECC memory serta memiliki power efficiency yang lebih bagus. Jadi ini sama ya, ini menggunakan chipsetnya versi desktopnya. Sebagai contoh, terdapat prosesor E5 2603V4 yang memiliki 15 MB case, fabrikasi 14 nanometer, dan memiliki 6 core dan 6 thread serta memiliki base clock 1,7 GHz. Ya, di gambar sebelah kanan yaitu Intel Xeon E5 2603V4. Lalu selanjutnya ada Skylake Base Xeon. Diperkenalkan pada Oktober 2015 dengan nama Xeon E3 12XX-V6. Berbeda dengan Gen sebelumnya. Gen ini menggunakan LGA 1151 soket yang tadi kan 1150. Nah, ini untuk kemampuannya sama seperti desktopnya, sama juga kayak yang sebelumnya tadi, dengan perbedaan support untuk ECC memory. Jadi sebenarnya dari generasi 2 generasi sebelumnya ini dan generasi ini sebenarnya sama ya chipsetnya dengan yang versi Intel Core, hanya ada tambahan support ECC memory saja. Dan sebagai contoh terdapat Xeon E3 1225V6
yang memiliki turbo hingga 3,7 GHz, 8 MB case, memiliki 14 nanometer, dan memiliki 4 core dan 4 thread. Lalu selanjutnya ada Kaby Lake Xeon. Jadi generasi ini diperkenalkan pada Januari 2017, yaitu Xeon E312XSP6, menggunakan soket yang sama dengan pendahulunya dan lagi-lagi mirip dengan versi desktopnya. Dan hanya ada tambahan support ECC memori, dan di sini ada peningkatan energi efisiensi energinya. Nah, sebagai contoh ada prosesor E31230 V6 dengan 4 core dan 4 thread, memiliki 8 MB case, fabrikasi 14 nanometer, ini sudah cukup kecil, 14 nanometer, dan memiliki turbo hingga 3,9 GHz. Ya, di sebelah kanan ada gambarnya dari Intel E31230 V6. Nah, di sini ada Kaby Lake Xeon. Jadi Kaby Lake ini dirilis pada tahun 2018, dan Kaby Lake ini menjadi penerusnya dari Kaby Lake. Jadi berikut ini merupakan versi-versi dari Kaby Lake. Jadi Kaby Lake ini menggunakan nama model Xeon E, lalu diikuti dengan 2288G, 2286G, 2278G, dan seterusnya. Dan untuk jumlah core dan kecepatan dasarnya atau base speednya itu macam-macam ya, dan turbonya juga berbeda-beda. Nah, lalu selanjutnya ini ada generasi yang cukup berbeda yang sudah dibedakan oleh Intel, yaitu Scalable Generation Xeon. Jadi Intel mengembangkan dan mengklasifikasikan prosesornya menjadi beberapa bagian, menjadi kategori Bronze, Silver, Gold, dan Platinum, baru dari entry level hingga high end. Dan sejak Cascade Lake hingga yang terbaru yaitu Ice Lake, Scalable processor dari Intel sudah menyentuh third generationnya. Kalau first generationnya itu yang mulai Skylake ya, lalu ada second generationnya, ini mulai Cascade Lake, lalu Cooper, dan Ice Lake itu sudah generasi ketiga. Nah, selain itu Intel juga membedakannya menjadi seri E, W, dan D. Nah, E ini untuk entry level, W itu untuk workstation, dan D ini untuk yang paling tinggi ya, untuk kebutuhan yang lebih advance dari kedua yang sebelumnya tadi. Jadi pembahasan lebih lanjutnya akan dibahas langsung ke produknya karena akan sangat banyak sekali variasinya. Nah, yang pertama ada Cascade Lake Xeon. Jadi contohnya adalah Intel Xeon Silver 4214 second generation scalable. Jadi kalau yang sekarang Intel Xeon yang sering ditemui ya seperti ini ya. Kalau yang agak lama ya itu masih banyak di pasaran tuh yang biasanya seri E, E3, E5, E7. Nah, tapi kalau yang terbaru sekarang ini biasanya pakai nama Intel Xeon Silver, Gold, Bronze gitu, dan Platinum. Tapi yang paling bagus dan paling mahal nanti itu Intel Xeon yang Gold ya. Nah, ini Intel Xeon Silver 4214 ini dirilis pada kuartal 2 2019, jadi sekitar pertengahan tahun 2019. Ini memiliki 12 core dan 24 thread. Turbonya mencapai 3,2 GHz dengan 16,5 MB case. Memiliki fabrikasi 14 nanometer. Nah, inilah yang membedakan dengan yang tadi atau versi sebelumnya, yaitu ada expansion optionnya. Ya, prosesor ini mempunyai scalability 2S menggunakan PCI Express Evasion 3.0 dan maksimum number of PCI Express-nya lanes ada 48. Oke, di gambar itu ada Intel Xeon Silver 4214 nya. Selanjutnya ada Cooper Lake Xeon, dan ini sudah generasi ketiga. Contohnya adalah Intel Xeon Gold 6328H. Ini rilis kuartal 2 2020, memiliki 16 core dan 32 thread. Turbonya mencapai 4,3 GHz, memiliki 22 MB case, dan fabrikasinya 14 nanometer. Dan expansion optionnya mempunyai scalability 4S, PCI Express-nya revision 3
4.0 dan maksimum number of PCI Express lanes-nya 48. Jadi sama kurang lebih dengan sebelumnya, hanya beda scalability-nya kalau untuk expansion option-nya. Nah, ini adalah yang terbaru, Intel Xeon Platinum 8380 generasi ketiga, rilis kuartal 2 2021. Ya, ini masih belum banyak dan belum mudah ditemukan di pasaran. Baru beberapa hari atau 1 minggu lalu kira-kira berdesain dari Ice Lake ini oleh Intel. Nah, ini memiliki 40 core dan 80 thread dan turbonya mencapai 3,4 GHz, memiliki 60 MB case dan fabrikasinya sudah 10 nanometer dan memiliki expansion optionnya, scalability-nya 2S, PCI Express-nya sudah 4.0 dan jalur PCI Express-nya sudah 64. Nah, sebenarnya kalau jumlah core yang paling tinggi di seri Intel Xeon itu dipegang di Intel Xeon Gold ya, dan itu rilisnya tahun lalu 2020 ya, meskipun core-nya lebih kecil ya, tapi ada nilai-nilai lain yang dijual di Intel Xeon Ice Lake ini. Nah, jadi yang selanjutnya materi ketiganya yaitu Intel Xeon versus Intel Core. Jadi ada perbedaan dan keunggulan masing-masing dan kenapa harus beli Xeon dan kenapa kok harus beli Core. Oke, jadi yang pertama Xeon versus Core. Dan target marketnya sendiri tentu sudah berbeda-beda ya, sudah beda sekali. Nah, apalagi spesifikasi dan keunggulannya yang ditawarkan oleh masing-masing produk. Namun tiap-tiap lini mempunyai keunggulannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah keunggulannya Intel Core, yaitu ada potensi overclock. Jadi pada Intel Core terdapat prosesor dengan akhiran K, di mana artinya prosesor ini memiliki unlock multiplier dan memungkinkan potensi overclock jauh lebih maksimal. Berbeda dengan Intel Xeon yang seluruh prosesnya di lock multiplier dan hanya bisa di overclock melalui BCLK, sehingga hasilnya tidak akan maksimal seperti yang Intel Core ya. Dan sebenarnya ini relatif ya, kadang juga pengguna Intel Core juga tidak melakukan overclock, tergantung kebutuhan. Lalu yang kedua ada price to performance-nya. Jadi kalau membandingkan harga antara Intel Core dan Intel Xeon ya jelas sangat jauh sekali ya, buat server dan buat penggunaan desktop itu sangat berbeda. Dan kalau untuk buat sehari-harinya untuk masyarakat umum ya lebih cocok Intel Core daripada Intel Xeon. Lalu yang ketiga ada onboard grafiknya. Jadi hampir semua prosesor Intel Core ini mempunyai eGPU atau Integrated GPU bernama Intel UHD. Dan yang terbaru ini ada Iris Plus itu ya, di seri Ice Lake nya. Dan berbeda dengan Intel Xeon yang dimana tidak ada satupun prosesornya yang memiliki eGPU. Jadi sehingga apabila kamu memakai Intel Xeon maka ya wajib memakai GPU tambahan. Nah, lalu ada keunggulan dari Intel Xeon. Intel Xeon ini keunggulannya adalah L3 cache yang lebih besar ya, jelas ya. Jadi perbedaan pada L3 cache ini sangat besar. Jadi L3 cache ini adalah memori antara prosesor dan RAM, sifatnya sama seperti RAM, jadi menyimpan data sementara tapi kecepatannya jauh lebih tinggi. Jadi ini membuat prosesor responnya memiliki daya respon yang lebih cepat. Lalu yang kedua yaitu mendukung ICC RAM. Ya, tadi saya bilang ICC RAM, dan ini adalah yang membedakan antara Xeon dan Core. Jadi ICC ini merupakan singkatan dari Error Correcting Code Memory, yang artinya RAM dipakai pada Intel Xeon memiliki kemampuan untuk mengkoreksi data rusak yang umum. Nah, jadi mempunyai kemampuan untuk mengkoreksi data yang rusak, berbeda dengan Intel Core yang tidak mempunyai teknologi ini.
Lalu yang selanjutnya ada quad channel. Jadi berbeda dengan Intel Core ya i7 yang umumnya hanya mendukung dual channel. Di pada Intel Xeon, RAM itu bisa bekerja jauh lebih cepat lagi karena sudah memakai konfigurasi quad channel semua. Jadi untuk RAM-nya ini bisa pakai 4 ya. Ada 4 slot kalau di Xeon. Nah, kalau di Core juga bisa, tapi biasanya yang membutuhkan motherboard yang seri tinggi dan juga prosesor yang tinggi juga. Kalau yang entry level sebenarnya belum. Lalu ada core lebih banyak ya, ini juga jelas lagi di setiap prosesor Intel Xeon umumnya memiliki jumlah core yang jauh lebih banyak daripada Intel Core, dimana bahkan ada yang hingga 56 core ya kalau di Intel Xeon. Tapi kalau di produknya pesaing Intel yaitu AMD itu bisa sampai 266 core. Sementara Intel Core ini paling besar baru 10 core ya. Dari i9 generasi 10 itu masih 10 core, dan i7 generasi 11 itu juga masih 10 core. Dan yang ini yang paling penting yaitu tahan lama ya, tahan lebih lama. Nah, didesain untuk server, kualitas ketahanan prosesor Intel Xeon umumnya jauh lebih tahan banting daripada Intel Core. Ya jelas, jadi karena emang didesain khusus untuk server ya, daya tahannya sangat kuat ya, berbeda dengan Intel Core. Oke, yang keempat yaitu ada harga dan target pasarnya. Harga berdasarkan web Intel dan di pasaran. Jadi ini harganya beda-beda ya, karena dari seri yang ya anggap saja yang seri yang Pentium dulu atau yang setelahnya seperti Netburst itu kan kalau sekarang sudah agak sulit sepertinya dicari. Dan kalau di sini harganya itu yang mendekati tahun-tahun ini aja ya, dan mungkin ada yang beberapa tahun lalu. Oke, ini lanjut aja. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang pertama ada Intel Xeon E2226G. Di harga di pasaran sekarangnya itu ada sekitar 300 sampai 350 dolar atau 4 juta sampai 5 juta. Ini harganya di e-commerce luar ya, eBay, juga bisa di Amazon. Lalu yang kedua ada Intel Xeon X5670. Harga di pasaran sekarang itu sekitar 1.250.000. Lalu yang ketiga ada Intel Xeon E31225 V2 atau EV Bridge. Itu harganya sekitar 498 dolar atau 7.200.000 sampai 7.5 juta. Lalu yang ketiga ada Intel Xeon E3 11220 V3. Nah, harga di pasaran sekarang sekitar 400 dolar ya, itu sekali dirupiahkan 5 juta sampai 6 juta. Lalu ada Intel Xeon E5 2603 V4, harganya 245 dolar atau 3,5 juta sampai 4 juta. Lalu ada Intel Xeon E3 1225 V6, itu di pasaran sekarang 230 dolar atau 3,5 juta sampai 4 juta. Ya memang kalau dilihat dari generasinya ini naik, tapi kenapa kok harganya turun ya, karena memang berbeda-beda ya, karena pengaruh kelangkaan juga, karena pengaruh versinya juga ya. Ini mungkin generasi terbaru, tapi ini saya ambilnya versi yang paling bawah, sedangkan yang generasi yang sebelumnya itu versi yang paling tinggi, seperti itu. Nah, ini lalu ada harga Intel Xeon yang ke slide yang kedua, yaitu ada Intel Xeon Bronze 3204, harganya 4 juta sampai 4.200.000. Lalu ada Intel Xeon Silver 4208 DL180 Gen 10, ini menggunakan base-nya Gen 10 dengan harga 10 juta sampai 10,5, bervariasi ya tergantung tokonya. Dan harga tadi ini harga online ya, kalau offline-nya saya belum melakukan survei. Jadi kalau Intel Xeon Silver 4110 itu harganya sekarang 7.150 sampai 8,5 juta. Lalu ada Intel Xeon Gold 6138T,
Nah, ini harga pasarannya 22,5 juta. Intel Xeon Gold 5218 itu 30 sampai 31 juta. Dan Intel Xeon Scalable Gold 6152 itu 88 juta sampai 90 juta. Dan ini ada Intel Xeon Scalable Platinum 8180. Ini ada harganya 155 sampai 160 juta. Ya, memang harga dari prosesor server atau Intel Xeon ini memang sangat mahal ya. Dan harga-harga yang di slide kedua ini kebanyakan saya ambil di e-commerce yang masih yang cukup besar, yang kayak Tokopedia kayak gitu. Kalau berbeda dengan yang ini kebanyakan saya ambil dari e-commerce luar, karena di pasar Indonesia sendiri sudah jarang sekali. Nah, demikian materi video yang bisa saya sampaikan. Jadi berkaitan dengan Intel Xeon, jadi sudah tadi mulai pengertiannya, jadi generasinya, lalu ada perbandingannya dengan Core, dan juga ada harga-harganya. Nah, demikian saya Daryl Timotius. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan yang kurang berkenan di hati para penonton. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat.